Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melaksanakan perkuliahan secara daring. Dan pembahasan kita di mata kuliah psikologi sosial kali ini adalah tentang perilaku dan sikap, teman-teman. Apa sih perbedaan perilaku dan sikap? Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya ya, teman-teman, bedanya perilaku dan sikap. Nah, di sini ada istilah ya, di sini ada sebuah istilah atau pepatah atau kata-kata dari seorang eh, ahli di sini mengatakan bahwa nenek moyang dari setiap tindakan adalah pikiran. Jadi apapun yang menjadi tindakan kita itu asal muasalnya dari pikiran kita. Nah, udah mulai itu muncul ya ke gambar. Nah, namun yang dibahas kita kali ini adalah tentang sikap gitu ya. Sikap dulu, baru nanti ke tindakan. Nah, pada awalnya para psikolog sosial itu sepakat bahwa mengetahui sikap orang berarti memprediksi tindakan mereka. Namun faktanya sikap seseorang itu tidak berarti ya sejalan dengan tindakan mereka. Jadi nggak bisa tuh diprediksi. Semakin ke sini teliti bahwa sikap itu tidak berbanding lurus dengan tindakannya, dengan tindakan seseorang gitu. Kita bahas dulu nih sikap. Kalau sikap tuh apa sih pengertiannya? Ternyata sikap itu di dalamnya itu ada perasaan gitu ya, yang dipengaruhi oleh keyakinan. Jadi sikap itu sebuah perasaan ya, yang dipengaruhi oleh keyakinan dan mempengaruhi kita untuk merespon dengan baik atau tidak terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Di sini didefinisikan sebagai keyakinan dan perasaan yang terkait dengan orang atau suatu peristiwa. Intinya di dalam sikap kita itu ada keyakinan, ya, dan itu mempengaruhi cara kita memandang sesuatu. Contoh, sikap kita terhadap merokok, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oh, sikap kita terhadap LGBT, misalkan di Indonesia ada yang menolak. Sikap saya terhadap LGBT adalah menolak dengan keras gitu ya. Sikap saya terhadap LGBT adalah misalkan netral, kayak Deddy Corbuzier yang banyak diserang. Ini kan fenomena ya, tentang sikap dia terhadap LGBT dengan mengundang, menghadirkan narasumber yang LGBT. Nah, kemudian gitu ya, si sikap itu melahirkan nanti tindakan, tetapi tindakannya itu tidak sejalan atau dengan tidak bisa diprediksikan. Kalau sikapnya A itu bukan berarti si tindakannya jadi A juga, bisa aja tindakannya B gitu dan berlawanan. Maka gitu ya, pembahasan selanjutnya kita membahas seberapa baik sikap kita memprediksi perilaku kita. Artinya tuh sikap itu sebetulnya tidak tidak semata-mata nanti sesuai dengan perilakunya. Jadi kita akan melihat nih hubungannya. Di sini dikatakan bahwa sikap yang diungkapkan orang-orang hampir tidak dapat memprediksi perilaku mereka yang berbeda-beda. Gitu ya. Contoh di sini sikap siswa terhadap menyontek bisa aja mungkin sikap mereka menyontek adalah menolak, tetapi memiliki sedikit hubungan dengan kemungkinan tindakan mereka untuk menyontek, bisa aja tetap menyontek pada akhirnya. Contoh yang lebih realnya adalah gini, sikap kita terhadap misalkan kesehatan atau sikap kita terhadap sebuah pentingnya kebugaran, setuju misalkan bahwa kesehatan itu penting gitu. Kita mendukung pada hidup sehat. Faktanya apakah kita menjalankan hidup sehat? Kita masih merokok, bangun atau bukan bangun ya, jam tidur yang sembarangan, makan sembarangan. Nah, sikap kita terhadap kesehatan itu mendukung gaya hidup yang sehat, badan yang sehat itu mendukung, tapi perilaku kita, tindakan kita tidak selaras dengan sikap kita. Mungkin di antara kita ada yang menolak dengan keras, sikap saya tidak setuju terhadap LGBT di tontonannya Deddy Corbuzier. Tetapi apa yang disampaikan Deddy Corbuzier itu ada benernya, bilang bahwa sebenarnya kita sadar atau tidak, ada LGBT itu di circle di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ada di sekitar kita gitu ya, dan sikap kita tuh sebetulnya acuh kepada mereka, kayak tidak terlalu mengurusi mereka. Walau bukan sikap kita, maksud saya tindakan kita tidak semata-mata kita mengisolirkan atau mendiskreditkan atau mungkin menghakimi, memukuli, tetapi sikap kita tidak setuju bukan berarti tindakan kita pun akan sesuai dengan ketidaksetujuan itu, tetapi tindakan justru bahkan mungkin menerima mereka di tengah-tengah kita. Nah, itu sebetulnya kalau kita bisa jelaskan secara psikologi sosial ya gitu. Tapi kan kebanyakan mereka bingung karena kita belajar psikologi sosial akhirnya bisa mendefinisikan kasus tersebut. Dan di sini juga ada case ya di mana kalau sebenarnya di beberapa penelitian itu memang selalu berbeda antara sikap dengan tindakannya. Nah, pada tahun 2017 di situ ada yang booming tuh di Amerika, ada politikus yang berkampanye gitu ya, menolak tegas anti aborsi di negaranya gitu ya, di awal-awal karir politik dia. Dan ternyata perilakunya itu berbeda, tindakannya itu berbeda ketika kehamilan yang tidak diinginkan mempengaruhi dirinya. Jadi ketika dia bahkan mengalami kehamilan, nah si politikus tersebut dia malah mengaborsinya. Nah, apa sih yang menyebabkan dia tindakannya tidak selaras dengan sikapnya gitu? Nanti bisa dijelaskan di pembahasan selanjutnya.
Jadi kadang-kadang seperti itu gitu ya. Pernah ya saya dulu tuh di Indonesia Layar Club di ELC yang miliknya Karni Ilyas, itu dulu pernah membahas LGBT ketika Ade Armando, tahu kan, yang dosen kontroversial itu mendukung LGBT habis-habisan. Tapi ketika ditanya misalkan apakah Anda setuju jika anak Anda misalkan nanti jadi seorang gay, mendukung tidak ketika dia menjadi anaknya dia menjadi LGBT, dia menjawab saat itu kalau tidak salah dia kurang setuju dan melihatkan gestur teman verbalnya yang tidak bisa mengiyakan perbuatan tersebut apabila menimpa anaknya. Dan sebetulnya sikap itu memang tidak selalu selaras dengan tindakannya. Nah, kemudian di sini ada ketika sikap memprediksi perilaku gitu ya, uh, alasan mengapa saya bilang di awal kenapa sih sikap itu tidak selalu bisa memprediksi perilakunya harus selaras dengan yang menjadi sikap dia gitu ya. Nah, alasan mengapa perilaku kita dan sikap kita berbeda karena keduanya nih dipengaruhi oleh pengaruh yang masing-masing. Pengaruhnya itu berbeda. Jadi sikap dipengaruhi oleh faktor lain dan tindakan juga dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, agar sikap mengarah pada perilaku, kesukaan harus menjadi keinginan, tujuan harus ditetapkan, tujuan harus cukup penting untuk mengalahkan tuntutan lain, dan perilaku tertentu harus dipilih. Jadi sebenarnya harus benar-benar dikuatin nih tujuannya, baru itu bisa perilakunya sesuai dengan sikapnya. Nah, tadi kan dikatakan mengapa sikap itu tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan. Maksud saya itu kenapa tindakannya pada akhirnya tidak berbanding lurus dengan sikap seseorang terhadap sesuatu. Misalkan sikapnya A, kenapa tindakan itu kadang-kadang berbeda gitu ya. Nah, ini ada beberapa pengaruh di antaranya. Pengaruh yang muncul gitu ya, itu ada yang namanya pengaruh situasional. Pengaruh situasional adalah pengaruh yang di luar kendali kita. Jadi di dalam diri ini ada sesuatu yang kita bisa pengaruhi oleh diri sendiri, maksudnya oleh diri sendiri itu kendalikan, kontrol, tetapi ada sesuatu yang nggak bisa dikontrol di luar diri kita, faktor eksternal namanya, dan dinamakan pengaruh situasional. Nah, pengaruh situasional itu bisa sangat besar untuk mempengaruhi apakah nanti tindakan kita sesuai dengan sikap itu atau enggak. Kayak tadi, sikap seseorang terhadap aborsi misalkan menentang keras gitu ya, seorang politikus, tetapi ketika dia yang terjadi, dia yang mengalami kehamilan di luar keinginan dia, akhirnya dia aborsi juga karena pengaruh situasional, kan pengaruh yang tidak bisa dikendalikan oleh dia. Saat dia maksudnya nggak bisa dikendalikan tuh ya udah terjadi gitu, dia sebenarnya nggak menginginkan. Nah, ciri-ciri tidak bisa dikendalikan oleh dia adalah ketika keinginan dia bertolak belakang dengan kejadiannya adalah dia hamil di luar keinginannya gitu, jadi itu nggak bisa dikontrol dan itu kejadian, maka selalu tuh tindakannya jadi berbelot dari sikap atau keyakinan dia selama ini, karena di dalam sikap tuh jelas ada keyakinan sih gitu ya. Terus kayak contoh yang lagi viral, misalkan sikap banyak orang adalah menentang LGBT, gitu kan. Tetapi tindakannya gitu ya, situasional, karena itu sudah menjadi faktor situasional di luar faktor internal kita. Jadi masuknya dia yang bermunculan sekarang ada faktor eksternal, di mana banyak yang bermunculan misalkan di TikTok, misalkan di media-media lain bermunculan mempromosikan, mempropagandakan tentang hal itu, jadi kita nggak bisa apa-apa. Dan tindakan kita pun hanya bisa diam. Mungkin kebanyakannya gitu ya. Tidak bisa misalkan menyetop itu semua. Nah, itu karena faktor situasional. Nah, gitu. Contoh di sini juga ada nih kasusnya, sikap umum orang terhadap agama tertentu gitu ya. Misalkan sikap seseorang adalah fanatisme terhadap agama, atau misalkan taat beribadah, sikapnya kepada agamanya sangat baik gitu. Tapi dia ketika memprediksi tindakan mereka untuk pergi beribadah gitu ya, itu selalu berbanding, kadang-kadang tidak berbanding lurus gitu ya. Kadang contohnya ada orang sikapnya kepada agama Islam bagus, tetapi salatnya mungkin jarang, dan misalkan bahkan tidak sama sekali. Orang yang sikap kepada agama Kristennya sangat bagus dan sangat misalkan baik, tetapi tindakan dia apakah pergi ke tempat ibadah, ke gereja atau tidak, itu dipengaruhi oleh faktor situasional, seperti mungkin aja ketika hari Minggu dia mau ibadah, cuacanya sangat tidak mendukung, ada hujan, ada banjir dan sebagainya, atau juga mungkin dari faktor lainnya seperti ketidaksukaan kepada pemuka agamanya dan lain sebagainya. Banyak, pokoknya sikap itu dipengaruhi, si tindakan itu kenapa tidak sejalan dengan sikap, dipengaruhi oleh faktor situasional. Ya, sekali lagi saya tekankan, oleh faktor situasional adalah faktor eksternal seseorang, di luar kendali diri mereka, di luar diri kita, di luar kendali diri kita. Jadi kita nggak bisa ngendaliin faktor eksternal kita. Nah, kemudian di sini kita ngomongin ketika sikap khusus terhadap perilaku, kadang-kadang gitu ya, si sikap itu sebetulnya juga ada pengkhususan. Kadang-kadang perilaku kita itu bakal melakukan sesuai dengan sikap kita, tergantung kejadian-kejadiannya atau kejadian terkhusus gitu yang spesial. Misalkan sikap terhadap orang Asia nih dan perilakunya sangat spesifik, misalnya keputusan apakah Anda ingin mempertimbangkan
membantu orang Asia tertentu, atau gini deh sederhananya, orang Asia itu kan banyak gitu ya, tapi ketika Anda dihadapkan dengan orang India, apakah tindakan Anda gitu ya, kepada orang India mau nggak misalkan, kita yang sama-sama orang Asia memakan makanan orang India. Nah, karena kita sudah terpapar gitu ya, maksudnya oleh keyakinan gitu ya, pengaruh media juga di situ ada ya, eee, yang meyakini bahwa mereka tuh cara menyajikan makanannya kotor dan lain sebagainya, maka kita belum tentu mau bertindak untuk memakan makanan yang disajikan. Tetapi ketika misalkan orang Asianya, misalkan orang Jepang, mungkin orang Indonesia, kita mungkin bisa bertindak untuk memakan makanan mereka yang mereka sajikan gitu ya. Jadi begitupun, dengan konsep, di sini keputusan apakah Anda membantu orang Asia tersebut ya tergantung Asianya apakah sesama gitu ya, sesama Indonesia, sesama sesama, negara yang sama gitu. Walaupun Asia kan sikapnya itu benar-benar khusus gitu kan. Nah, sikap khusus juga di sini kayak contoh sikap khusus terhadap, alat kontrasepsi di sini pengaman ya, banyak orang yang bersikap terhadap, pengaman itu misalkan, bisa memprediksi, bisa berbanding lurus terhadap tingkat penggunaan si pengaman tersebut karena sikapnya misalkan, memang kepada pengaman itu baik gitu ya. Misalkan kadang juga ada yang misalkan, justru sikap terhadap pengaman itu negatif karena mungkin mengasosiasikan, sikap free sex dan sebagainya. Tetapi tetap gitu mereka tuh tetap menggunakan itu karena menjaga misalkan, sesuatu yang terjadi gitu ya. Kayak apa, MBA gitu ya, takut MBA dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini disimpulkan ya, sejauh kita melihat dua kondisi di mana sikap kita akan memprediksi perilaku ketika kita meminimalkan pengaruh lain pada pernyataan sikap kita dan pada perilaku kita. Jadi kalau pengaruh lainnya kita bisa tekan nih, pengaruh situasional contohnya nggak ada, mungkin tindakannya akan tetap selaras dengan sikap kita gitu ya. Tapi sementara gitu ya, kalau pengaruh situasional itu muncul ya kita nggak bisa apa-apa karena faktor situasional itu faktor eksternal. Dan juga dua, sikap kita secara khusus harus relevan. Harus relevan itu seperti tadi, ya sikap khusus tertentu gitu relevan dengan kejadian dengan kasusnya gitu. Kalau misalkan relevan dengan perilaku yang diamati, biasanya itu bisa bisa selaras, bisa diprediksi dengan baik kalau si tindakannya itu sesuai dengan sikapnya. Tetapi yang ketiga tuh ada sikap tuh bisa memprediksi perilaku dengan baik, artinya si sikap itu bisa selaras dengan tindakannya. Jika sikap itu kuat, sikap itu kuat tuh artinya dari mulai keyakinannya gitu ya, mulai dari kepercayaan yang dia anut gitu di dalam sikapnya itu harus kuat. Harus kuat tuh dalam artian membawa sikap dalam pikiran, dibawa tuh sikap dalam pikiran. Kayak gimana sih sikap ketika sikap dibawa dalam pikiran? Jika kita diminta untuk memikirkan sikap kita sebelum bertindak, apakah kita akan lebih jujur pada diri sendiri? Jadi kayak kita punya sikap nih, sikap kita terhadap sesuatu misalkan suatu gerakan kesehatan atau suatu hidup sehat, suatu gerakan pola hidup sehat. Langsung bawa nih sikap kita tentang hal itu tuh di pikiran kita, kayak kita memikirkannya, rethinking, memikirkan konsep-konsepnya gimana sih hidup sehat itu, apa yang harus dilakukan sebagainya. Nah, itu tuh bisa sih jadi lebih kuat si sikapnya itu dan bisa nanti tindakannya itu mengarah kepada tindakan untuk mewujudkan pola hidup sehat tersebut. Nah, kalau dijelasin di bagian ini gini contohnya, kan si tindakannya adalah perilaku hidup sehat itu adalah olahraga misalkan salah satunya. Kita punya sikap nih terhadap suatu perilaku yaitu contohnya sikap saya terhadap kebugaran fisik. Nah, itu ketika dibawa nih gitu ya, kita pikirkan gitu di dalam pikirkan itu dikonsep, dipikirkan bagaimana gitu ya. Sebelum bertindak contoh pertama memikirkan juga, oh norma subjektif yang orang-orang lakuin tuh kalau mereka ingin mendapat kebugaran fisiknya adalah pergi ke gym, jogging, misalkan oh tetangga saya pergi jogging dan ke gym kalau untuk kebugaran fisik gitu. Nah, kontrol yang dirasakan nih kita harus ditambahkan juga dengan kontrol kita. Kita masukin kontrol diri, yaitu kalau kita pernah belajar juga ada namanya efikasi diri. Kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, tingkat kemampuan kita. Kayak aku bisa menjalankan ini dengan mudah nih gitu ya, ditambah digabungkan semuanya gitu ya, jadi sebuah niat, aku akan mulai minggu depan ini dibulatkan, dituangkan dalam sebuah niat, yaitu menuangkannya dalam suatu periode khusus kayak waktu dan tempatnya nih di masa mendatang dan akhirnya terwujudlah sebuah perilaku hidup sehat yaitu berolahraga atau jogging. Jadi yang dijelaskan ini ketika semuanya dipaparkan itu sebetulnya masuk ke dalam sebuah teori perilaku yang direncanakan namanya itu ya. Teori perilaku yang direncanakan yaitu apabila gitu ya.
sikap, norma sosial, dan perasaan kontrol bersama-sama menentukan niat seseorang yang memandu perilaku. Jadi ketika perilaku itu terwujud, sebenarnya biar lebih efektif itu harus ada sikap, di mana nanti sikap itu kan kita punya sikap dulu, pandangan terhadap itu, kemudian norma sosial yang dirasakan, orang-orang kayak gimana gitu terhadap terhadap yang kita sikapi dan kita kontrol gitu. Nah, bersama-sama menentukan niat kita untuk memandu perilaku yang ingin diwujudkan. Kemudian tempat sikap kuat melalui pengalaman. Nah, ini yang terakhir. Sikap bisa kuat juga, sikap agar terwujud menjadi sebuah tindakan tuh based on experience. Bisa lebih kuat kalau kita pernah mengalaminya gitu ya, menyikapi sesuatu. Contoh, banyak orang yang mengkampanyekan bersikap terhadap sesuatu untuk apa misalkan, tetapi ketika ketika apa ya? Ketika ditagih aksi mereka, ayo silakan beraksi bertindak gitu ya. Banyak dari mereka bahkan yang mundur hanya sekedar menyatakan sikap saja. Sekedar menyatakan sikap ini sering kita dengar, saya menyatakan sikap bla bla, tapi tindakannya belum tentu mereka melakukan. Nah, yang bisa sampai melakukan adalah mereka yang benar-benar pernah mengalami tentang apa yang mereka nyatakan sikapnya itu. Gitu. Misalkan kayak gini, banyak orang di sini yang menyatakan sikap tidak setuju kepada pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu. Tapi ketika diberi kesempatan untuk bertindak gitu ya, bertindak itu dalam artian menandatangani petisi, bergabung dengan komite untuk membahas dan lain sebagainya, itu hanya mereka yang pernah mengalami pengalaman tersebut, baik mungkin dirinya sendiri atau keluarganya gitu ya, gitu, atau anaknya. Nah, mereka yang benar-benar komitmen sampai akhir untuk bertindak gitu terhadap konsekuensi sikap itu. Jadi ketika sikapnya ada, mereka ingin bertindak sampai akhir ketika mengalami secara langsung. Nah, itu akan lebih kuat sih seperti itu. Teman-teman, saya kira cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti sisinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, dan saya akhiri pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.